Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Kalimullah. Kami akan melanjutkan bincang-bincang kami tentang perjalanan spiritual bertemu dengan guru rohani. Kami lanjutkan perbincangan kami pada malam hari ini, yaitu tentang pengalaman Mbah Munajat ini yang kemarin memang dilanjutkan dengan baiat. Saat mulai awal berbaiat, bisa diceritakan ya Mamun ya, pengalaman yang pertama baiat seperti apa gitu sebelum masuk ke Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Monggo Mbah Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Munajat Karimullah yang mengelola channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah, kali ini berkolaborasi dengan Bunyai tentang pentingnya belajar atau ngaji marifat. Sebagaimana tadi disampaikan, bahasan kita yaitu bagaimana perjalanan rohani kita untuk menemukan sang guru mursyid. Kebetulan kan memang saya yang aktif itu ya, saya yang aktif mencari itu. Jadi kemarin sudah diceritakan, saya sering nongkrong di Taman Ismail Marzuki, kemudian saya sering ke Jogja, ngaji filsafat, kemudian ke Cirebon. Akhirnya saya list itu Bunyai. Saya list kira-kira siapa yang akan menjadi mursyid saya gitu. Yang pertama yang Cirebon, tapi tak pikir-pikir agak berat juga karena waktunya 40 hari. Jadi wah, ini memungkinkan nggak ya kalau saya suluk 40 hari saya masih kerja. Jangan-jangan pulang suluk nanti dipecat itu. Jadi saya simpan dulu itu di urutannya kesekian lah. Tapi saya rencana sih nanti kalau sudah pensiun lah mungkin saya. Ternyata belum berezeki. Beliau sudah almarhum. Ya kita doakan semoga beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di Cirebon ya saya kira banyak yang paham. Kemudian banyak juga itu yang ngetop-ngetop yang sering live di YouTube itu. Dan suatu saat saya ikut juga baiat yang online itu Bunyai itu. Kemudian saya setelah mengikuti channel beliau, saya akhirnya berbaiat secara online. Dan saya juga sudah mengamalkan Zikirnya ya. Zikirnya yang hu Allahu Allah. Jadi kalau ditarik nafas hu, kalau dilepas Allah. Dan itu berlangsung hampir 1 tahun lebih mungkin punya saya lama itu mengamalkan itu. Dan kebetulan saat itu saya setelah sakit COVID itu yang 1 bulan lebih. Jadi memang keinginan untuk berma'rifat itu memang kuat sekali. Wah, saya udah di rumah sakit itu orang melihat orang sakaratul maut, orang di mana-mana pada meninggal. Karena puncak-puncaknya COVID waktu itu. Di ICU, jadi saya masuk ke ICU aja berapa? Pokoknya total sebulan lebih saya di rumah sakit itu. Jadi wah, saya harus cepat-cepat menemukan. Tapi apapun itu Bunyai, jadi saya juga tidak menafikan orang-orang yang pernah berjasa dalam perjalanan saya. Jadi itu tetap tangga perjalanan saya itu lewat itu. Jadi saya ketika saya harus berganti ke satu guru ke guru yang lain itu ya, itu saya diperjalankan seperti itu. Hingga suatu saat saya bertemu dengan Thariqah ini, dan ini ternyata menggugah gairah saya itu. Karena saya dulu senangnya yang ilmiah itu. Jadi Thariqah ini Thariqah yang ilmiah wa amaliyah. Jadi satu terminologi yang bikin saya itu tersentak itu beliau mengartikan kata cahaya itu.
Karena kalau rohani kan terkait cahaya. Cahaya itu menyebutnya adalah partikel gelombang. Dan yang saya baca di teori yang terkini, cahaya itu memang partikel dan gelombang gitu. Jadi wah ini hebat ini gitu. Terus yang kemudian yang kedua, torekotnya ini torekot arwahi. Dan itu adalah yang tertinggi dalam olah batiniah itu. Karena saya baca referensinya. Ternyata ini torikot yang paling berat punya ini. Ini di referensi yang saya baca, torikot ini adalah torikotnya para nabi. Perjalanan yang luar biasa. Karena harus berlepas dari segala kemelekatan duniawi. Itu wah. Itu yang saya lama gonjang-ganjing. Kurang lebih begitu punya sebelum sampai pada bagaimana kita berbaiat. Ya, ini luar biasa memang ya, Mbak Munajat, kita berizki alhamdulillah menemukan belajar di ilmu ini. Memang tadi dikatakan Mbak Munajat ya, kita ya memang rasanya sangat-sangatlah berat karena memang bicara tentang baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab. Ya sebelum itu bunyinya katanya waktu itu mau ikut baiat online juga ya, tapi nggak jadi tuh gimana? Ya sebelumnya perjalanan saya juga sama, karena saya kan kita itu sama-sama ingin sekali bagaimana kita bisa kafah gitu, bisa menemukan sejatinya Allah gitu. Bahkan saya itu selalu bermimpi dulu. Itu saya ingat banget selalu. Saya selalu bermimpi, jika Rasulullah masih ada sekarang, Rasul Muhammad SAW, pasti aku ikut aja. Aku pokoknya mau ikut aja gitu. Karena selalu saya kalau bersolawat itu, saya berderai-derai air mata. Bahkan sampai saat ini, kalau saya menyebut Rasulullah Muhammad, pasti saya akan menangis. Karena sejatinya begitu cintanya saya. Walaupun saya belum mengenal gitu sejatinya, tapi dalam kalbu saya begitu mencintainya gitu. Saya masih kecil saya selalu bermimpi karena ada cerita-cerita tentang Nabi gitu, tentang Rasulullah, terus syafaat Rasulullah gitu. Saya begitu mencintai Rasulullah gitu. Bahkan saya bermimpi jika Rasulullah ada di zaman ini, pasti saya akan ikut aja. Terus kasihan Rasulullah itu. Kenapa Rasulullah Muhammad itu dakwah kok pengikutnya itu menghinanya gitu. Ada juga dilempari dengan kotoran dan lain-lain lah, cerita itu, kisah itu ya. Jadi saya prihatin sekali, kenapa sih orang kok seperti itu gitu. Jadi memang saya berjanji ketika saya ketemu Rasulullah, saya akan ikut saja, berbakti saja, begitulah. Ya begitu ceritanya, saya begitu mencintai, memang dalam kalbu saya merindukan Rasulullah gitu. Begitu makanya ketika intinya saya kepengen berjumpa dengan Rasulullah dan menuju Allah Subhanahu wa taala, kayak gitulah ya. Jadi kalau ada kajian-kajian saya juga rajin ikut. Intinya ya kepengen husnul khotimah saat itu gitu. Karena husnul khotimah adalah kembali kepada Allah dengan yang baik gitu, jalan yang baik itu menurut saya waktu itu gitu. Jadi kalau Mbah Munajat pengen baiat malam itu, kami sama-sama mendengarkan itu bahwa malam itu akan berbaiat. Saya juga sudah wudhu, sudah siap, sudah sholat gitu. Tapi begitu pas baiatnya saya tertidur lelap sekali gitu. Jadi saya nggak jadi ikut baiat online itu gitu. Tapi saya pikir mungkin belum waktunya kali ya. Jadi saya coba juga belajar untuk zikirnya yang hu Allah. Tapi saya kayaknya kok nggak sampai-sampai gitu. Ya namanya belajar, saya ikut aja belajar dulu gitu. Itu sih pengalaman saya untuk baiat yang online gitu, baru sampai situ. Jadi saya belum sampai ke baiat online gitu. Gitu Mbak Munajat. Kalau Mbak Munajat kan sudah ikut ya baiat online-nya ya, dan amalannya juga sudah gitu. Mbak Mun dilanjut, itu cerita saya tentang kegagalan saya pada saat saya ikut baiat online yang pertama, karena sudah siap-siap ternyata itu tidur karena belum rezeki ya.
ditidurkan betul-betul. Pagi-pagi baru saya ingat subuh, saya niatnya mau bayat, belum jadi bayat gitu. Kalau yang sudah bayat itu Mbah Mon yang online, monggo diceritakan Mbah Mon, bayat secara online seperti apa? Kan tadi bahkan saya udah melaksanakan selama 1 tahun itu. Oh iya, tadi udah pikir Jadi ya. kemudian akhirnya saya bertemu dengan ilmu ini, sebuah torekot arwahi, yaitu torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Dan syarat untuk ikut torekot ini adalah dibaiat. Nah, waktu itu kami diarahkan kepada seorang khalifah yang ada di daerah Sunter. Akhirnya kami berdua menuju ke sana ya, punya ya. Ya. Di sana kami bertukar pikiran, kemudian kami banyak diskusi, dan setelah itu kami diarahkan ke jamaah yang lainnya. Pokoknya intinya saya juga merasa diputar-putar itu punya itu. Jadi yang di daerah Cipondoh mungkin Bu Nyai nggak ikut itu ya. Pokoknya daerah Ciledug sana itu saya 2 kali juga. Bahkan sempat juga diarahkan ke daerah BSD itu. Singkat cerita, kami akhirnya sepakat untuk berbaiat, yaitu pada malam hari kami dibaiat di daerah Sawangan Depok gitu. Jadi malam itu kami bersiap-siap untuk berbaiat, dan sebagaimana kaifiat yang standar, habis maghrib kita istilahnya dikasih pemahaman lah, kaifiatnya seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan itu. Jadi pada intinya baiat itu adalah mutu qobla antamutu, kurang lebih seperti itu waktu itu dijelaskannya ya Bunya ya. Jadi diri kita itu dimatikan. Nah, hanya waktu itu kita ya belum paham itu. Sekarang ya paham, bisa cerita itu. Artinya dimatikan nafs kita itu. Jadi jiwa kita, kesadaran diri kita kan terbentuk dari naluri, emosional, akal rasional, dan ruhani kita. Nah, itu dimatikan itu, istilahnya dinonaktifkan atau dikendalikan, sehingga nanti diharapkan ruhaniyahnya yang akan muncul itu. Dan di dalam ruhani itu ada potensi nur iman dan nur kitab. Jadi setelah kita melalui serangkaian ritual, mulai dari pertama kalau nggak salah sholat syukril wudu ya Bu ya, sholat syukril wudu, sholat tobat, kemudian sholat isya ya. Setelah itu kami mandi ya, mandi, kemudian malamnya kita dilaksanakan ritual. Ritualnya biasa lah, tidur biasa. Secara fisiknya sih nggak masalah, hanya pengalaman ruhaniyahnya itu yang luar biasa. Mungkin Bunya bisa cerita itu bagaimana proses baiatnya dan apa rasanya itu. Kalau saya sih karena waktu itu kan arahannya nggak apa-apa, setelah sholat tobat, terus sholat isya, kemudian mandi suci ya, mandi suci, kemudian tinggal tidur saja gitu. Tidur seperti tidurnya Rasulullah ya, menghadap ke kiblat maksudnya. Dan itu nggak usah ada yang dipikirin, pokoknya nol aja, nggak mikirin apa-apa, tidur aja. Menurut orang yang menjaga itu saya tidur gitu ya, dan saya di awal memang tidur beneran, tidur nyaman aja gitu. Tapi setelah menjelang subuh itu baru terasa, wih sakitnya luar biasa ini yang namanya tangan ya, tangan sama kaki, karena posisinya adalah posisi yang tidak berubah-ubah ya tidurnya ya. Jadi itu pengalaman di baiat. Setelah saya bangun ternyata memang di alam yang berbeda gitu.
Begitu sih Bang Munajat. Nah, itu kalau punya soalnya hidupnya lurus-lurus saja kali ya punya ya. Jadi Enggak lah. apa siksa di istilahnya di alam kuburnya itu nggak terlalu, itu beda dengan saya itu. Kebetulan waktu itu kita bertiga ya, satu lagi itu orang Malaysia, Iya. gitu, orang Malaysia bareng saya. Jadi saya itu sepanjang malam seperti disiksa dunia ini. Jadi saya benar-benar seperti dalam alam kubur itu yang diceritakan itu. Kita tidak tahu apa-apa, kita galau, kita pokoknya seperti masuk sebuah lorong yang kita tidak tahu apa-apa, dan itu siksaannya luar biasa itu. Jadi saya merasakan, ya kata yang jaga saya tidur dan ngorok gitu, tetapi saya merasakan siksaan yang luar biasa sepanjang malam itu. Jadi itu yang bahkan saya itu nyaris mau nyerah itu punya. Kan di situ nanti kalau ada ini kasih kode itu, saya udah mau nyerah. Tetapi kapan lagi kalau saya sampai nyerah itu? Jadi saya menunggu sampai waktu subuh, kayaknya lama sekali, dan siksaan ini ternyata enggak habis-habis. Hanya saya ingat kalau merasa siksaan yang luar biasa diharuskan merabit guru mursyid gitu. Kemudian kita pasrah sepasrah-pasrahnya. Kemudian saya lakukan itu. Jadi merabit adalah, mungkin sedikit saya ceritakan ya, ya, menyambungkan tali rohani. Hanya waktu itu kan kita masih baru, jadi saya nggak tahu apa yang dimaksud. Akhirnya yang dibayangkannya memang benar-benar bayangan wajahnya gitu. Tetapi begitu penderitaan dan sakit yang luar biasa, akhirnya tersambung juga secara alamiah itu, karena saya sudah tidak punya pilihan, saya harus minta pertolongan itu. Jadi melalui ruhania beliau saya minta pertolongan, dan saya ketika sedang pasrah-pasrahnya itu memang hilang Bunyai. Jadi rasa sakit itu hilang memang benar-benar jadi nyaman itu. Tapi tiba-tiba datang lagi itu, jadi berulang itu seperti itu. Jadi begitu saya pasrah sepasrah-pasrahnya, rasa itu hilang, itu siksaan itu hilang. Tapi kan kita juga punya batasan, karena kita waktu itu saya juga belum tahu itu. Saya jadi masih pakai menggunakan akal rasional itu. Karena ruhaniah saya memang kan belum hidup itu, jadi saya belum tahu. Jadi saya benar-benar seperti di alam barzah pas di baiat itu, benar-benar mutu qobla anta mutu. Jadi saya istilahnya sudah merasakan itu, merasakan yang sering orang katanya meninggal kembali lagi. Nah, prosesnya itu saya sudah alami gitu. Tetapi ya ada rasa ini juga, memang setiap orang diperjalankannya masing-masing gitu. Dan sekarang ya saya baru tahu juga, mungkin di samping dosanya banyak, saya juga terlalu banyak memakai logika saya itu. Saya akal rasionalnya saya kuat. Jadi untuk menghancurkan, untuk istilahnya melumpuhkan akal saya itu, ternyata itu. Jadi nanti kita bahas di berikut-berikutnya punya, termasuk ketika suluk saya itu, jadi yang dihajar itu rasa sakitnya sampai akal saya lumpuh. Jadi memang pembersihan ego ya, pembersihan kemelekatan, rasa merasa, ego, benar ego itu ya. Mungkin ya itu mungkin Mbah Mun, karena memang bukan mungkin ya, memang demikian ya, taholi ya. Jadi kalau saya, karena saya pasrah mungkin ya, mungkin itu kali bedanya. Itu pasrah karena memang kita sudah begitu masuk kan, kita pasrah banget gitu. Pasrah aja, terus saya tidur, terserah apa katanya, karena saya memang ingin berjumpa, jadi memang pasrah saya. Dan saya terasa memang sudah terakhir, sudah mau subuh ya. Jadi itu baru saya terasa pegel, memang pegel banget di tangan, di kaki pegel, karena posisinya nggak berubah memang. Itu tuh terasa. Tapi memang di awal saya tidur karena kepasrahan, mungkin karena nol ya, zero kali ya. Dan saya lebih ke itu mungkin sih, memang tidak terlalu neko-neko lah kayaknya sih hidup saya sih. Jadi mungkin saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Tapi ya beda lah yang memang
beda dengan tidur biasa karena emang ini kan kesadarannya ada ya. Akhirnya seperti tidur tapi kesadarannya ada lah gitu ya di akhir-akhir itu sih Mbak Mun. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini ya. Ya, saya kira kita akhiri dulu, nanti kita lanjut dengan bahasan-bahasan berikutnya. Jadi mungkin disimpulkan kembali mungkin ya Bunyai. Jadi dalam baiat itu intinya adalah kita mengaktifasikan nur iman dan nur kitab yang ada di dalam rohani kita, yaitu dengan cara mematikan potensi-potensi yang lainnya. Walaupun nggak mati benar sih, intinya bisa dikendalikan. Karena tanpa itu tuh nggak mungkin. Nanti akan kita ceritakan selanjutnya bagaimana emosional kita yang tidak mungkin bisa dikendalikan itu baru bisa dikendalikan ketika kita setelah baiat. Dan itu juga baiat bukan pintu masuk terus jadi, enggak, itu baru membuka pintu gitu. Baru kita, aktivasi. Iya, kita masih jauh dari paham dan jauh dari kita berada dalam kesadaran rohani masih jauh. Gitu. Tapi ini sebagai pembuka, tanpa itu nyaris tidak mungkin lah ya Bunyi ya. Tidak mungkin sepertinya kalau orang awam itu. Iya, tidak mungkin memang, karena memang dimensinya nanti berikutnya kita akan sampaikan lah ya seperti apa ya. Kayaknya bertahap dulu supaya kita bisa runut apa yang kita jalankan kemarin gitu ya. Jadi bisa memberikan informasi yang lebih jelas barangkali gitu ya. Itu dulu ya Bang Muhammad. Baik ya. Kita akhiri. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridho ka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.